wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena ayah bunda sudah mau melihat video saya pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu pengetahuan mengenai kesehatan mental anak pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi ini tentunya banyak sekali orang-orang di luar sana, termasuk saya juga, yang merasa kekhawatiran. Kenapa kita bisa khawatir? Karena banyaknya sekali informasi mengenai perkembangan tentang virus COVID-19 ini, dan juga terjadinya isolasi, kemudian PSBB dan yang lain sebagainya yang menyebabkan aktivitas kita menjadi terbatas, dan itu akan menjadi penyebab salah satu kenapa kita akan menjadi stres. Jika stres ini tidak dikelola dengan baik, tentunya akan menyebabkan sesuatu hal yang terjadi pada diri kita. Misalnya yang tadinya stresnya menjadi ringan, kemudian akan menjadi stres berat. Kenapa kita harus mengetahui apa ciri-ciri stres pada anak? Karena anak tidak memiliki ekspresi yang jelas seperti orang dewasa ketika menghadapi kestresan. Yang pertama, mungkin anak nanti akan sering sekali bertanya, kenapa sih saya di rumah aja? Kapan sekolah ya? Ketika anak sudah mulai bosan, tentunya anak akan memberikan beberapa pertanyaan yang terus berulang. Tentunya kita harus memberikan jawaban yang puas kepada anak kita dan mudah dipahami agar anak kita tidak terus-menerus menanyakan hal yang sama. Kemudian ciri-ciri stres yang selanjutnya adalah kemunduran. Kemunduran yang dimaksud di sini misalnya anak yang tadinya sudah dapat mandiri, kemudian misalnya ingin pergi ke toilet sendiri, tapi suatu waktu dia ingin diminta antar untuk ke toilet, atau yang tadinya sudah duduk sendiri lalu tiba-tiba ingin ditemani oleh orang tua. Itulah beberapa hal kemunduran yang bisa dijadikan tanda-tanda ketika anak sudah mulai stres. Kemudian yang selanjutnya adalah emosi anak menjadi sensitif atau tidak stabil. Anak akan mudah marah, melempar barang-barang, kemudian akan semakin sering menunjukkan sikap tantrumnya. Di sini kita sebagai orang dewasa tentunya harus aware, harus memberikan perhatian lebih kenapa anak-anak kita menjadi sering tantrum. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah kurangnya aktivitas. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua tentunya harus mencari aktivitas yang dapat dilakukan bersama-sama agar anak tidak merasakan bosan, tidak merasakan mengeluh terus ketika sedang berada di rumah. Nah, itulah beberapa ciri dan tips untuk kita menjaga kesehatan mental si anak pada masa pandemi ini. Dan bagaimana sih cara yang mudah untuk memberikan pemahaman mengenai virus COVID-19 ini? Tentunya ketika memberikan penjelasan harus disesuaikan dengan usianya. Misalnya usia 2 tahun sampai 3 tahun atau seterusnya, tentunya harus memberikan penjelasan dengan pemahaman yang sederhana. Misalnya usia batita, kita bisa menyampaikannya seperti ini. Nah, karena di luar sana sedang banyak orang yang sakit, lebih baik kita di rumah saja ya, supaya kita tetap sehat dan ayah bunda yang akan menjaga adik di rumah. Seperti itu. Atau untuk usia balita, sekarang ini sudah banyak sekali informasi yang dapat dicerna oleh usia balita, seperti di aplikasi-aplikasi yang sudah disebarluaskan, misalnya bisa bercerita, bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, saya akan berbagi sedikit mengenai cerita tentang si corona berikut ini. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk,
bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Sekian video dari saya untuk Ayah Bunda. Semangat terus ya Ayah Bunda untuk menjaga kesehatan mental anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.